สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo Mel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Peaceful Property episode 1. Hayo kita mulai. Film diawali dengan seorang pria bernama Hom yang tinggal di US. Hari itu dia mendapatkan pesan dari pamannya untuk pulang karena kakeknya baru saja meninggal. Bukannya sedih, dia malah lebih suka berpesta pora dengan teman-temannya ini. Di tempat lain, ada lagi pria bernama Peace yang jago masak tapi takut hantu, yang juga bisa melihat hantu. Yang satu ini bernama Bess yang adalah teman Peace. Hari itu merupakan hari peringatan kematian nenek Bess dan ceritanya, Peace disuruh memasak untuk neneknya. Lauk pauk sudah siap yang langsung dipersembahkan kepada roh sang nenek. Di mata orang biasa, roh sudah pasti tidak terlihat, tapi di mata Peace, roh nenek terlihat duduk anteng dan mengambil lauk. Saking takutnya, dia langsung menghantam orang yang tiba-tiba ada di belakangnya yang tak lain adalah Bess. Peace sendiri mempunyai adik bernama Pang-Pang, si tukang review produk. Ini dia orangnya. Hari itu Peace pulang ke rumah dan Pang-Pang yang sedang live langsung membuka tirai jendela yang padahal sangat dilarang karena di luar sana ada sosok hantu menakutkan yang akan selalu mengulang kematiannya dengan cara loncat dari balkon. Segala cara sudah Peace lakukan, apalagi mendekatkan diri ke Tuhan, tapi tetap saja dia masih bisa melihat hantu. Untuk menghiburnya, Pang-Pang mengajak Peace menghirup udara segar di luar, tapi baru saja buka pintu, Bu Kos sudah di depan yang menagih tunggakan kos selama 3 bulan. Ini sudah pasti lebih menakutkan daripada melihat hantu. Selagi mereka bernegosiasi, siaran berita melaporkan seorang pria kaya raya pemilik real estate baru saja meninggal bernama Samai. Inilah kediaman Pak Samai dan cucunya yang baru pulang dari US masih terngiang kenangan lamanya bersama kakeknya dulu. Tak lama Paman Atori menghampirinya bersama seorang gadis bernama Kan yang adalah pengacara, juga ditetapkan sebagai personal assistant Hom untuk mengurus urusan legal. Kalau yang satu ini dipanggil Paman Sumkit bersama asistennya Sorade. Kalau yang baju merah adalah tantenya yang bernama Sompron. Semua keluarga sudah berkumpul, maka surat warisan akan dibacakan. Pertama-tama penjelasan secara silsilah keluarga. Jadi kakek punya 2 istri dan intinya masing-masing istri mempunyai anak yaitu Sompron dari istri pertama, tapi anak pungut, sedangkan Somkit dan Somjai dari istri kedua, lalu Hom adalah anak dari Somjai yang sudah meninggal. Lanjutannya, kakek mempunyai satu permintaan setelah kremasi yaitu abunya harus diletakkan di dalam rumah Hom dimanapun dia tinggal. Ini gampang dilakukan menurut Hom. Soal pembagian warisan, Paman Somkit mendapat rumah kayu yang ada di belakang mansion termasuk semua perabotannya di dalam. Tante Sompron mendapatkan 3% dari tabungan keluarga sedangkan 12 properti lainnya diberikan kepada cucu satu-satunya yaitu Hom. Si tante yang paling tidak setuju dan menjadi histeris. Satu malam sebelumnya cerita mundur ke Pang-Pang yang sedang live bersama Peace dan Bess di belakangnya. Di tengah-tengah Peace terdiam melihat lukisan dan dia menanyakan maksud dari semua ini ke Bess. Bess menjawab itulah sebabnya dia mengundang Peace ke sana dan saat dia menurunkan lukisan tersebut, cerita kembali ke hari di mana si tante masih histeris yang memaki Hom karena dia dinilai selama ini tidak pernah merawat kakek tapi dapat yang paling banyak. Siapa yang peduli dengan semua itu? Yang penting Hom sudah sah menjadi pewaris dan segera menggelar pesta besar-besaran bersama teman-temannya. Paman sendiri legowo dan happy-happy aja menerima keputusan kakek. Hom berencana menjual semua propertinya sebelum balik lagi ke US. Dia memintakan untuk mengurus semua penjualan properti tersebut makin cepat makin bagus, tapi masalahnya ada satu. Kan memperlihatkan video di mana salah satu properti sebelumnya akan dijual itu mendapatkan kendala lalu cerita kembali lagi di malam sebelumnya. Ketika lukisan itu dibuka, ada bayangan di pojokan seperti manusia yang tidak bisa dihilangkan walaupun sudah diapain. Yang dilihat Peace adalah seseorang yang tergantung di sana. Parahnya lagi, hantu itu jatuh yang langsung memegang kaki dan menariknya.
Dalam keadaan seperti ini, live si Pang-Pang tetap jalan dan video viral inilah yang diperlihatkan sekarang kepada Hom. Kan berkata calon pembeli sebelumnya sudah menghubungi mereka untuk mengembalikan rumah tersebut. Jadi intinya semua properti kakek itu ada hantunya. Hom kemudian memintakan untuk mencari tahu tentang siapa yang membuat video tersebut. Singkat cerita, bertemulah mereka di kosan Pang-Pang dan Hom langsung menyalahkan mereka yang katanya sudah dengan sengaja mengada-ngada di rumah warisan tersebut hanya untuk konten murahan. Perdebatan dimulai dan Surade yang disuruh buat gebukin mereka malah terpleset karena baju. Akhirnya mereka pergi dan Hom berkata akan mempermasalahkan mereka ke ranah hukum. Setelahnya Hom menyewa paranormal membersihkan rumah di depan base untuk meyakinkannya agar tidak membatalkan pembelian. Si paranormal ini mulai berakting yang katanya dia melihat wanita berambut panjang dengan pakaian tradisional. Tak hanya itu, dia pura-pura kerasukan dengan berkata, "Nah, jadi bagaimana? Mau diteruskan apa tidak?" Tapi sebelumnya bayar dulu, sudah ada QRIS-nya loh. Paranormal yang bernama Toknon ini pun kemudian berpose dan melempar bunga ke bayangan hitam itu tapi sia-sia. Lampu disko yang bawahnya berhenti sendiri dan Toknon malah ditarik lalu kejang-kejang sendiri sedangkan Hom hanya berpikir apaan tuh. Sementara itu Peace masih kepikiran gimana jika mereka beneran dituntut sedangkan duit lagi nggak ada untuk membayar pengacara. Sedih banget ya. Kalau diingat-ingat lagi kejadian kemarin seperti ada box nasi di samping hantu itu dan dia mengajak Pang untuk kembali ke rumah tersebut sedangkan si Madam masih kerasukan kejang-kejang lalu pingsan. Temannya langsung berkata bahwa pengusiran sudah selesai dan segera membawanya pergi, sedangkan bayangan hitam itu tetap masih ada. Kan disuruh mengurus mereka karena Hom merasa ditipu dan tibalah Peace bersama Pang. Kini hantu itu semakin marah. Bayangan hitam tersebut melebar dan Peace meminjam dapur untuk memasak, sedangkan Pang sibuk merekam kegiatan tersebut. Setelahnya, sepiring makanan disajikan di depan bayangan hitam itu. Menurut Peace, hantu tersebut sebelumnya pasti seorang tukang yang mengalami kecelakaan sehingga tergantung di dinding sebelum menghabiskan makanan terakhirnya. Perkataan Peace membuat Hom mengingat omongan pamannya yang berkata, ada kecelakaan di mana seorang pekerja tergantung dan terkena setruman listrik yang jatuh dari plafon yang membuatnya meninggal. Hantu itu kini muncul di depan dan Peace mempersilahkan makan walaupun terlihat tidak enak, tapi dia sudah berusaha memasak yang terbaik untuknya. Hantu itu makan dan Peace berkata rumah yang dibangunnya itu begitu indah. Hantu itu pun tersenyum dan ajaib, bayangan hitam pun memudar dengan sendirinya. Dengan begitu, Bess tetap akan membeli rumah tersebut, akan tetapi masih banyak properti Hom yang berhantu. Peace kemudian dijuluki pengusir hantu terseksi di seluruh kota yang hobinya memasak. Hom bertanya kepada Kan, adakah dia percaya dengan hantu yang dijawab tidak dengan semua teori dan efek yang dia dapatkan jika percaya hantu. Perempuan ini cerdas tak kalah dengan ChatGPT tapi terlalu serius. Teringat video call kakeknya sebelum meninggal yang meminta Hom untuk kembali ke rumah dan membantu penjualan properti. Kata kakek, Hom harus tahu dulu apa artinya sebuah rumah atau dia sama sekali tidak akan bisa membantu menjualnya. Kembali ke Peace, dia terbangun karena mendengar pesan masuk ke ponselnya dari Bess yang mengabarkan telah resmi membeli rumah tersebut dan mengundangnya untuk masak-masak di rumah. Peace tersenyum dan begitu dia membalikkan badan, Hom sudah ada di sampingnya. Bagaimana dia masuk karena pintu tidak dikunci dan intinya, Hom meminta Peace bekerja sama dengannya untuk menjual properti. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ